Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan daripada limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di salah satu daripada rumahnya, yang mana ini adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita pada kesempatan malam hari ini, Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama di surga Firdausnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri teladan terbaik kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta mereka yang senantiasa selalu istiqomah memegang teguh daripada ajarannya sampai tegak daripada hari kiamat. Bapak-bapak semuanya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, tema yang kita angkat, ya, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhirku. Ya. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhirku. Nah, apa yang kita terbesit ya dalam hati kita atau pikiran kita ketika kita mendengar kata-kata ini? Ya. Barangkali atau bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Apa yang kemudian langsung terbesit dalam hati kita? Tentu setiap kita akan berusaha untuk bagaimana kemudian memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Kalau sekiranya kemudian terbesit dalam hati kita bahwasanya ini adalah Ramadan terakhirku, maka sebagaimana umumnya manusia, kalau sekiranya dirinya kemudian misalkan datang ke rumah sakit atau ke seorang dokter, kemudian dia mengadukan tentang keluhannya dan seterusnya, akhirnya kemudian dokter atau pihak rumah sakit memberikan vonis bahwasanya hari ini adalah hari terakhirmu atau bulan ini adalah bulan terakhir bagimu untuk hidup, maka apa yang akan dilakukan? Tentu orang ini akan berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang Allah Ta'ala masih titipkan kepadanya sampai kemudian menjemput hayatnya. Itu akan dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga harapan daripada kita angkat tema ini, tanamkan dalam diri kita. Barangkali atau bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Harapannya apa? Ketika hal itu terpatri dalam diri kita, dalam benak kita kemudian muncul demikian, maka insyaallah ta'ala kita akan lebih maksimalkan untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan tahun ini. Karena kita tidak bisa menjamin diri kita itu akan kemudian bisa hidup sampai Ramadan tahun depan. Maka jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir, seakan-akan Ramadan yang terakhir bagi kita. Sebagaimana Rasulullah SAW
contoh dalam masalah salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ya untuk salat seperti halnya apa? Salatul wadi', itu apa? Salat perpisahan. Salat yang terakhir. Kalau sekiranya ketika kita salat, kita bisa menghadirkan pikiran demikian, perasaan demikian, itu bahwasanya jangan-jangan ini adalah salat terakhirku. Maka niscaya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan salat kita itu salat yang berkualitas. Begitu juga dalam amal soleh lain. Contoh dalam puasa. Kalau kita hadirkan dalam diri kita, benak kita, bahwasanya puasa ini bisa jadi adalah puasa terakhir saya, maka harapannya adalah apa? Kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tersebut atau puasa tersebut. Tidak kemudian kita sia-siakan setiap detiknya. Karena setiap detik yang dilalui itu sangat berharga. Ya. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya. Bisa jadi saya duluan meninggal dunia. Bisa juga mungkin yang masih muda, lebih muda dari saya meninggal dunia. Itu bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Oleh karenanya Rasulullah SAW, begitu juga para generasi-generasi terbaik daripada umat ini, mereka selalu kemudian menempatkan ya bagaimana kemudian perasaan bahwasanya suatu ibadah itu adalah ibadah yang terakhir, itu senantiasa mereka jaga. Mereka senantiasa kemudian hadirkan dalam setiap amal ibadah mereka. Sehingga setiap amal ibadah mereka itu berkualitas. Ketika ingin bersedekah, dirinya hadirkan ya dalam dirinya bahwasanya sedekah ini bisa jadi sedekah yang terakhir. Maka dia akan sedekah dengan yang terbaik. Begitu juga salat, puasa, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Kalau seorang itu bisa menghadirkan hal ini, niscaya dirinya akan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak heran ketika Imam Syafi'i kemudian beliau memberikan nasihat yang sangat berharga. Beliau mengatakan apa? Jadikan dunia di tanganmu. Ya, jadikan dunia di tanganmu. Silakan kuasai dunia. Bekerja, berusaha. Kuasai dunia, boleh. Tapi hanya sebatas di tangan kita. Maka kemudian yang berikutnya Imam Syafi'i mengatakan, jadikan akhirat di hatimu. Akhirat itu menjadi tujuan utama. Adapun dunia kita kuasai tidak lain untuk supaya membantu kemaksimalan dalam tujuan sejati yaitu akhirat. Dan terakhir pesan beliau, jadikan kematian itu di pelupuk mata. Senantiasa kematian itu hadir di pelupuk mata kita. Artinya apa? Sadar bahwasanya kematian itu kapanpun bisa menjemput kita. Kalau kita sadar kematian itu kapanpun bisa menjemput kita, kita tidak lalai dari perasaan ini, maka ketika kita malas dalam beribadah, maka kita akan bersemangat dalam beribadah. Ketika kita ada kecondongan untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka insyaallah ta'ala kita akan terhindar dari tersebut. Karena kita sadar bahwasanya kematian kapanpun sewaktu-waktu itu bisa datang menjemput kita. Nah, apa kaitannya dengan masalah puasa ataupun kaitannya dengan Ramadan? Hal ini tentu sangat penting untuk kemudian kita bahas ya. Karena mengingat sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan dan tadi ya poinnya kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Baik, dalam setiap ibadah agar ibadah itu berkualitas ya, maka harus terpenuhi 3 hal. Setiap ibadah, agar ibadah menjadi ibadah yang berkualitas, itu harus terpenuhi 3 hal. Yang mana 3 hal ini adalah rukun daripada setiap ibadah. Ada yang tahu? Yang pertama adalah apa? Al-hubbu. Apa itu al-hubbu? Cinta. Ketika dalam ibadah, hadirkan rasa cinta dalam ibadah tersebut. Ini yang pertama. Kalau ibadah itu ingin maksimal, ingin kemudian bernilai kebaikan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala,
maka hadirkan rasa cinta yang pertama, al-hubbu. Setelah rasa cinta kemudian dihadirkan, hadirkan rukun yang kedua, yaitu apa? Ar-raja, harapan. Dari kita kemudian menjalankan sebuah ibadah, apa harapan yang kita inginkan? Ada rojak di situ, harapan di situ. Kemudian tidak kalah pentingnya yang ketiga, ini juga harus hadir dalam setiap ibadah kita, yaitu apa? Al-khauf. Apa itu khauf? Takut. Takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang dalam melakukan ibadah bisa menghadirkan tiga hal ini, maka ibadahnya insya Allah akan menjadi ibadah yang berkualitas. Ibadah yang kemudian bernilai baik atau bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menghadirkan rasa cinta. Kemudian yang kedua, ada harapan, roja. Kemudian yang ketiga, al-khauf, itu rasa takut akan ibadah itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, begitu juga dalam masalah puasa, ikhwatul iman. Kalau ingin puasa kita itu maksimal, puasa di tahun ini kita bisa maksimal, atau Ramadan ini bisa kita jalani dengan kemaksimalan, maka hadirkan tiga hal ini. Pertama, rasa apa? Cinta. Kemudian harapan. Kemudian yang ketiga, rasa takut dalam setiap ibadah. Baik, masuk poin yang pertama. Rasa cinta. Bagaimana kemudian rasa cinta dalam sebuah ibadah, wabil khusus di sini masalah puasa ataupun kemudian ibadah di bulan Ramadan. Itu bisa muncul, bagaimana caranya rasa cinta itu bisa ada atau muncul? Yang paling penting untuk memunculkan rasa cinta yaitu apa? Mengenali ibadah yang dilakukan. Kenal atau mengilmui tentang ibadah yang dilakukan. Sebagaimana ketika seseorang itu menikah ya dengan seorang perempuan, bagaimana kemudian agar bisa timbul rasa cinta pada diri seorang laki-laki kepada perempuan tersebut? Apa yang dilakukan? Syariat Islam mensunahkan atau menganjurkan untuk melakukan apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu artinya apa? Mengenal pasangan. Ketika kenal pasangan, maka akan timbul rasa cinta. Kalau tidak kenal pasangannya, kemudian menikah, maka akan berpotensi itu terjadi misalkan di dalam rumah tangga KDRT. Ataupun rumah tangga tersebut tidak harmonis. Karena apa? Tidak mengenal daripada pasangannya. Ya, pasangannya pengen ini, dia pengennya seperti ini. Pasangannya seperti ini, dia seperti ini. Akhirnya kemudian tidak muncul yaitu apa? Rasa cinta. Maka penting untuk memunculkan rasa cinta yaitu apa? Kuncinya mengilmui atau mengenal daripada setiap ibadah tersebut. Dan di sini kalau kaitannya masalah puasa, maka agar kita cinta dengan puasa tersebut, maka apa? Kita mengilmui, mengetahui tentang masalah puasa. Baik, sedikit sekilas tentang masalah puasa. Untuk kita biar lebih mengenal ya puasa itu. Pertama, ikhwatul iman, perlu diketahui bahwasanya puasa ya ternyata itu memiliki sejarah yang cukup lumayan panjang dalam pensyariatannya. Tapi tidak kita bahas secara detail, secara umum saja agar kita lebih mengenal saja tentang puasa. Pertama, puasa itu diwajibkan pada tahun berapa? Pada tahun puasa Ramadan. Kapan itu diwajibkan? Pada tahun 2 Hijriyah. Lebih tepatnya bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriyah. Itu puasa Ramadan pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin. Ini biar kita kenal tentang Ramadan dulu ya, tentang puasa dulu. Ya, puasa Ramadan wabil khusus. Baik, kapan puasa Ramadan itu disyariatkan? Pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah. Ya, dengan kemudian ditandai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah Al-Baqarah ayat nomor 185.
Ya, surat Al-Baqarah 185. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yaitu bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan atau hadir atau hidup pada saat bulan itu, maka apa? Falyasum, puasalah. Maka di sini menandai apa? Mulai diwajibkannya puasa Ramadan. Kapan puasa Ramadan diwajibkan? Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Baik, kemudian agar kita lebih mengenal Ramadan ataupun mengenal puasa lebih khusus ya. Kita harus tahu tentang yaitu syarat, kemudian rukun, kemudian sunnah, berikut juga pembatal-pembatalnya. Agar kita lebih mengenal ya daripada puasa Ramadan itu sendiri atau puasa secara umum. Baik, pertama syarat daripada puasa. Ya. Syarat puasa yang pertama adalah harus Islam atau apa? Muslim, beragama Islam. Kalau seseorang bukan beragama Islam, maka sejatinya dirinya tidak memiliki kewajiban untuk apa? Berpuasa. Yang memiliki kewajiban berpuasa adalah hanya Muslim. Ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu mukallaf. Apa itu mukallaf? Dibebani syariat. Syarat disebut mukallaf itu ada dua, disebutkan oleh para ulama. Yang pertama harus baligh. Apa itu baligh? Dia sudah dewasa, tidak anak-anak lagi, ya baligh. Kemudian yang kedua apa? Termasuk mukallaf berakal. Ya, berakal. Ini syarat yang kedua, itu apa? Mukallaf. Dan syarat mukallaf itu ada dua. Itu apa? Baligh. Kemudian yang kedua berakal. Kalau belum baligh, artinya masih anak-anak, itu belum punya kewajiban untuk apa? Berpuasa. Ya. Begitu juga orang yang tidak berakal, orang gila, maka tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Bisa dipahami di sini ya? Ini yang kedua. Syarat daripada puasa itu apa? Mukallaf. Kemudian yang ketiga, mampu. Syarat wajib puasa yang ketiga itu apa? Mampu. Masuk dalam kategori mampu yaitu apa? Sehat ya daripada jasmani kita. Sehat jasmani kita. Ya, tidak ada halangan yang kemudian menghalangi kita untuk berpuasa. Itu yang disebut dengan apa? Mampu. Ya. Kalau misalkan sakit, ya, yang kemudian sakit itu diberikan uzur untuk tidak berpuasa, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Misalkan kalau berpuasa itu mengancam nyawa, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Karena syaratnya harus apa? Mampu untuk berpuasa. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu ya, syarat wajib puasa itu apa? Mukim. Ya, mukim. Apa itu mukim? Tidak dalam kondisi safar, artinya menetap. Ya, itu namanya mukim. Ya. Kalau sedang safar, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Ada keringanan, rukhsah untuk dirinya untuk tidak berpuasa. Ya. Ini syarat wajib puasa. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua mukallaf. Yang ketiga mampu. Yang keempat mukim. Ya. Meskipun mungkin di dalam beberapa mazhab kadang-kala berbeda, tapi secara umum tujuannya sama, artinya isinya sama. Hanya penyebutan ataupun pembagiannya saja yang berbeda. Baik, ini terkait daripada syarat wajib puasa. Kemudian rukun-rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Ada dua. Yang pertama apa? An-niyat, yaitu niat. Ya. Niat ini adalah salah satu yang kemudian menjadi syarat ya dan menjadi rukun daripada puasa. Kalau tidak ada niat, ketika kita berpuasa tidak ada niat untuk berpuasa, maka puasanya tidak sah.
Ya, setiap puasa maka harus ada apa? Niat. Kalau di sini puasa Ramadan, maka kita harus ada niat untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, niat ini kesepakatan para ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Munawi, beliau mengatakan bahwasanya an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu letaknya adalah di mana? Di hati. Ya. Wala yushtaratu an-nutqu biha. Tidak disyaratkan harus kemudian apa? Diucapkan. Ya. Niat itu yang penting apa? Hatinya. Kalau hatinya ada keinginan untuk melakukan sesuatu, maka sejatinya dirinya telah berniat melakukan sesuatu. Kalau di dalam dirinya, hatinya dia berniat untuk berpuasa, maka sudah cukup. Tidak perlu apa? Harus diucapkan. Al-Imam Asy-Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i, ya Syafi'iyah, itu kemudian memperbolehkan untuk melafadzkan niat ini untuk sesekali saja. Dalam rangka untuk apa? Tasbih. Itu apa? Menguatkan niat. Tapi tidak secara rutinitas selalu niat itu kemudian apa? Diucapkan. Boleh sesekali misalkan mengatakan saya mau puasa. Sebagaimana kalau misalkan kita punya niat, misalkan pengen sholat, ya, ada keinginan untuk sholat, maka cukup itu keinginan untuk sholat itu dikatakan apa? Niat. Sesekali kalau kemudian kita mengatakan saya mau sholat, itu boleh, boleh saja. Ya, saya mau sholat, atau saya mau haji, saya mau ke kamar mandi dan seterusnya. Artinya mengutarakan daripada apa? Niat. Itu boleh-boleh saja. Dan ini tidak apa? Disyaratkan harus diucapkan. Yang paling penting adalah apa? Di dalam hati. Ya. Dan ini adalah kesepakatan ijma' para ulama. Ya, bahwasanya niat itu letaknya adalah di dalam hati. Ya, jangan sampai ya karena kemudian dibebani harus mengucapkan niat, akhirnya kemudian tidak berpuasa. Di sebagian tempat ada ketika ditanya kenapa nggak berpuasa, ternyata karena tidak hafal niatnya. Niatnya panjang harus dibaca, tidak tahu artinya, akhirnya dia tidak berpuasa. Maka hal ini tentunya tidak dibenarkan. Ya, karena niat itu letaknya adalah di mana? Di hati. Maka jangan dipersulit. Ya. Harus kemudian mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, tidak. Ya, niat itu yang penting dalam hati. Kemudian rukun yang kedua daripada puasa yaitu apa? Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ini rukun yang kedua. Ya, yang pertama niat, yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Secara singkat, ya. Yang membatalkan puasa, ya, pembatal puasa. Yang pertama itu apa? Makan dan minum disengaja. Makan dan minum disengaja. Itu batal puasanya. Kalau tidak sengaja, batal atau tidak? Tidak batal. Oke. Masuk dalam kategori yang pertama, makan dan minum disengaja, yaitu apa? Memasukkan ataupun kemudian kita menggunakan sesuatu yang kemudian itu adalah merupakan pengganti dari peran makan dan minum. Contoh misalkan apa yang menjadi pengganti peran makan dan minum? Infus. Ya. Memakai infus atau misalkan suntik vitamin, booster vitamin misalkan, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Menggantikan peran makan dan minum. Kalau orang tersebut misalkan memakai infus atau menyuntik vitamin dan seterusnya, maka itu sama saja dia menyengaja untuk makan dan minum. Meskipun dari jalan yang tadi misalkan berupa suntikan ataupun yang lain. Ya, ini membatalkan puasa. Adapun yang tidak menggantikan peran makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Contoh misalkan obat asma misalkan, oksigen. Ini tidak membatalkan puasa. Oke, kemudian termasuk yang membatalkan puasa yang kedua. Ya. Membatalkan puasa yang kedua yaitu apa? Jima atau berhubungan kelamin antara suami istri. Ya, ini membatalkan puasa. Adapun hanya sekedar cumbu rayu, misalkan peluk-pelukan atau cium-ciuman dan seterusnya, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah ketika bertemunya dua kelamin. Ya, maka ini batal puasanya. Baik. Bagaimana kasus misalkan contoh ketika kita berhubungan badan di malam hari, kemudian kita belum sempat mandi, kita sudah sahur, kemudian adzan
berkumandang artinya sudah masuk waktu fajar ya. Kemudian kita belum mandi, kita baru mandi ketika itu. Sah atau tidak puasanya? Sah. Ya, karena berhubungan badannya adalah di waktu malam. Adapun bersucinya itu adalah misalkan tadi sudah masuk waktu fajar. Karena syarat puasa itu tidak disyaratkan harus apa? Suci. Ya. Tidak disyaratkan harus apa? Suci. Maka ketika misalkan junub baru sempat mandi misalkan setelah adzan berkumandang misalkan, maka ini tidak mempengaruhi daripada keabsahan puasa. Bisa dipahami di sini ya? Baik, ini yang kedua. Oh ya, mungkin sedikit tambahan di poin yang kedua, yaitu terkait masalah air mani. Kalau misalkan seseorang menyengaja mengeluarkan mani, maka otomatis apa? Batal puasanya. Tapi kalau misalkan mimpi basah, ya, di siang hari puasa misalkan, tanpa sengaja dia tidur tiba-tiba keluar mani, batal nggak puasanya? Tidak batal. Ya karena tidak sengaja. Sama halnya ketika minum atau makan tanpa disengaja, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Bisa dipahami di sini ya? Ini terkait masalah air mani. Baik, kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa. Ya. Para ulama menyebutkan yang ketiga yaitu apa? Muntah disengaja. Itu bisa membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau misalkan kita mabuk ya lagi safar misalkan kemudian pakai bis, mabuk misalkan, muntah. Maka ini tidak membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau sengaja dilonggok-longgok biar muntah, ya, ini maka membatalkan puasa. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat yaitu haid dan nifas. Ini sudah otomatis. Ya, haid dan nifas, maka membatalkan puasa. Adapun keluarnya darah yang mana ini adalah darah istihadhah artinya darah penyakit, maka tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada dua darah saja. Yang pertama apa? Haid, yang kedua nifas. Ini batal puasanya. Tapi kalau istihadhah, ya artinya darah penyakit, maka ini tidak batal puasanya. Ya biasanya kan ada ya perempuan yang memang dia punya penyakit demikian. Ya, selalu keluar darah sedikit ya, tidak pernah selesai. Maka itu namanya istihadhah. Maka ini tidak membatalkan puasa. Tetap sah puasanya. Ya. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, termasuk yang membatalkan puasa yaitu apa? Riddah. Apa itu riddah? Murtad. Kalau seorang itu keluar dari Islam, maka secara otomatis dirinya apa? Batal puasanya. Ya. Di siang hari misalkan keluar dari Islam, murtad, ya maka secara otomatis dirinya itu batal puasanya. Oke, ini diantara daripada 5 hal yang kemudian membatalkan daripada puasa. Ya. Kemudian biar kita lebih kenal lagi tentang puasa yang berikutnya yaitu terkait sunnah puasa. Secara ringkas saja ya, poin-poin saja. Karena kalau disebutkan secara detail ini khawatir tidak cukup waktunya. Baik, sunnah puasa yang pertama itu apa? Mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang waktu sahur, beliau menyebutkan yaitu apa? Kisaran membaca 50 ayat Al-Quran. Itu waktu sahur yang terbaik. Ya, waktu sahur yang terbaik kira-kira mepet waktu subuh yaitu 50 ayat Al-Quran kita baca, itu waktu untuk sahur yang terbaik. Ya. Jadi yang pertama itu sunnah itu apa? Mengakhirkan sahur. Ya. Dan dinamakan sahur karena memang waktunya mepet dengan apa? Waktu subuh. Adapun kalau misalkan makan di jam 1 malam, maka itu namanya apa? Makan malam, bukan makan sahur. Karena waktu sahur itu identik dengan apa? Waktu yang samar yang mendekati apa? Waktu subuh. Bisa dipahami sini ya? Sahur. Baik, terkait daripada sahur mungkin sedikit tambahan, yaitu bagaimana kasus ketika misalkan ketika kita makan sahur, kemudian waktu fajar telah masuk, ya, kemudian azan waktu subuh itu datang. Apa yang kita lakukan ketika kita makan masih ada makanan? Lanjut makan atau kita berhenti makan? Ya. Rasulullah SAW ini pernah menyebutkan, ya, ketika kalian itu mendengar azan, sedangkan di tangan kalian itu ada makanan, ya, di dalam sadar kalian itu ada makanan, maka janganlah kalian letakkan sampai kalian menyelesaikan hajatnya, yaitu apa? Makan.
Tapi perlu dipahami, adzan yang dimaksud di sini ternyata adalah adzan yang pertama. Ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan bahwasanya adzan yang pertama, ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Karena di masa Rasulullah, adzan itu 2 kali. Adzan pertama fungsinya untuk mengingatkan bahwasanya waktu subuh akan segera datang. Adzan yang kedua fungsinya untuk apa? Menjadi pertanda bahwasanya waktu fajar sudah datang atau sudah masuk. Dan muadzin Rasulullah itu ada 2. Ada yang kenal? Siapa muadzin Rasulullah SAW yang 2 orang ini? Pertama, Abdullah bin Umi Maktum, yaitu seorang sahabat yang buta. Ini tugasnya adzan pertama. Jadi adzan itu kalau disuruh, bukan karena melihat, karena memang buta. Disuruh adzan, akhirnya adzan. Ini tugasnya untuk mengingatkan bahwasanya waktu subuh itu akan segera datang. Oke. Kemudian adzan yang kedua, siapa yang melakukan adzan? Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Ini yang menjadi petanda memang waktu fajar itu telah masuk. Dan Imam An-Nawawi bahkan sampai kemudian mengatakan kalau seseorang sedang makan, sedangkan waktu subuh itu sudah masuk atau fajar telah masuk, maka barang apabila di mulutnya itu masih ada makanan, maka harus dimuntahkan. Karena kalau misalkan sengaja dia makan, dia telan, maka dia sama saja sengaja untuk apa? Makan dan minum yang mana seharusnya dirinya itu sudah melakukan apa? Puasa. Karena puasa itu dimulai apa? Sejak fajar sampai kemudian terbenamnya matahari. Ini sudah masuk fajar, kemudian masih ada makanan, dia telan, maka sengaja dia membatalkan puasanya. Ya, kata beliau puasanya batal. Maka ini yang paling selamat dan pendapat yang paling masyhur dan pendapat yang paling kuat insyaallah taala, yaitu ketika adzan berkumandang, artinya adzan subuh gitu ya, ataupun waktu fajar sudah masuk, ketika kita masih makan, maka apa? Berhenti makan. Bisa dipahami ya? Ya, jangan sampai bilang, oh Ustaz masih adzan Ustaz. Ya memang kalau misalkan adzan itu tidak menjadi patokan ya. Karena bisa jadi muadzinnya itu salah ngelihat jam. Jam 4 sudah adzan. Harusnya misalkan jam 4.20 baru adzan. Ya, jadi patokannya itu sejatinya bukan azan, tapi patokannya apa? Waktu sholat. Ya, waktu sholat. Kalau memang sudah waktu subuh masuk, maka harus berhenti apa? Makan. Ya. Kalau biasa yang dilakukan oleh kaum muslimin yaitu imsak gitu ya, itu biasanya 10 menit sebelum waktu subuh, maka itu masih boleh apa? Untuk makan. Ya, masih boleh untuk makan. Itu waktu ikhtiyar, artinya waktu untuk hati-hatian. Ya, peringatan sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Tapi masih boleh untuk makan, minum dan seterusnya masih boleh. Ya. Baik, kemudian sunnah puasa yang berikutnya, ya, yaitu apa? Menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Ya. Kalau sahur itu diakhirkan sunnahnya, kalau berbuka puasa sunnahnya didahulukan, artinya dipercepat. Oke. Kemudian terkait daripada berbuka puasa, Rasulullah SAW itu biasa berbuka dengan rutop. Kalau nggak ada rutop, yaitu dengan tamer. Beda ya, rutop itu kurma basah, kalau tamer itu kurma kering atau kurma yang sudah tua. Ya, kemudian kalau tidak ada air putih, ya bukan yang manis ya. Nanti kalau misalkan ada yang Rasulullah berkata kalau berbuka bukalah dengan yang manis-manis. Itu iklan marjan gitu ya. Ya, iklan marjan. Setahu saya iklan marjan itu ya. Berbukalah dengan yang manis gitu ya. Rasulullah tidak pernah menyampaikan demikian. Baik, termasuk sunnah puasa yaitu apa? Memperbanyak doa ketika berpuasa dan ketika berbuka puasa. Karena waktu itu adalah mustajab. Rasulullah menyebutkan 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, diantaranya itu apa? Doa orang yang berpuasa sampai dirinya berbuka puasa. Dalam riwayat yang lain, orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Ya, ini sunnah ketika kita berpuasa. Kemudian terkait daripada berbuka puasa, kita disunahkan juga untuk apa? Membaca doa. Doa ini dibaca adalah ketika kita sudah menelan sedikit daripada air ataupun misalkan makan kurma atau apa yang kemudian dahaga itu hilang. Kita membaca doa apa? Dahabat doma'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Apa artinya? Dahabat doma'u. Dahaga itu telah hilang. Wabtalatil uruq, ya urat-urat itu telah basah.
wasabatal ajru insyaallah, dan pahala itu telah ditetapkan insyaallah. Kalau dari redaksi hadis doa ini, maka bisa dipahami bahwasanya ini dilakukan berarti apa? Setelah minum, karena memang sudah hilang dahaga dan tenggorokan itu sudah terbasahi oleh air. Bisa dipahami seperti itu ya. Baik. Kemudian termasuk sunah-sunah ya. Nanti kaitannya dengan Ramadan nanti ada tambahan sebenarnya, ada salat tarawih ya. Ini kalau terkait masalah Ramadan itu sendiri ya, salat tarawih. Ya, salat tarawih itu bermacam-macam bilangannya. Ada yang 11, ada 13, ada 23, ada bahkan dalam riwayat yang lain 30, ada yang 36, dan sudah banyak riwayat. Tapi yang paling sahih dan paling benar dan paling ideal ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW itu kalau salat malam itu adalah berapa? 11 rakaat. Itu paling ideal. Ya, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama banget ya, dan juga sesuai dengan memang kemampuan ya kita. Ya, kalau 23 itu lebih bagus sebenarnya. Kalau sekiranya 23 itu bisa lama ya, tumanina itu dapat. Tapi kalau misalkan 23 tapi selesai 5 menit atau 10 menit ya buat apa ya. Tapi ada di sebagian tempat 11 rakaat juga selesainya cuma 5 menit atau 10 menit. Itu juga bermasalah ya. Karena tidak adanya tumanina ya, tenang ya dalam salat. Baik, ya ini di antara dari beberapa sunah-sunah daripada puasa. Baik. Kemudian yang kedua ya, yang pertama tadi mengenal puasa ya, agar kemudian kita muncul rasa cinta. Kemudian yang kedua yaitu roja, ada harapan daripada kita puasa itu, kemudian puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kemudian muncul rasa roja atau merasa harap ketika dalam berpuasa? Yaitu caranya? Kuatkan keimanan. Menguatkan keimanan. Kalau kuat keimanan, maka janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu dirinya akan percaya. Sebagaimana contoh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Akan diampuni baginya yaitu dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, dalam puasa kita boleh menghadirkan roja, yaitu harapan. Semoga puasa ini bisa menghapus daripada dosa-dosa yang telah lalu. Karena memang Allah Ta'ala sampaikan, dan tidak akan muncul roja kecuali dilandasi dengan keimanan. Karena namanya pengampunan dosa, pahala, surga, itu adalah sesuatu yang gaib. Ya, maka kewajiban kita adalah mengimani. Semakin kuat keimanan, maka akan semakin kuat roja. Ya, semakin kuat rasa harap kita pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalkan Rasulullah menyebutkan bahwasanya puasa itu bisa memberikan syafaat bagi pelakunya. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Puasa itu bisa memberikan syafaat untuk pelakunya. Ya, sebagaimana Rasulullah menyebutkan ya, as-saum wal Quran yasfa'ani fil akhirah ya li'abd. Bahwasanya Al-Qur'an dan juga puasa itu bisa memberikan syafaat ya bagi pelakunya di akhirat nanti. Ya. Ini tidak lain muncul keyakinan seperti ini yaitu karena keimanan yang ada. Maka untuk memunculkan roja perlunya adanya keimanan yang kuat. Kemudian contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang yang berpuasa itu akan memasuki surga dengan pintu yang khusus yang disebut dengan pintu Rayyan, ya, pintu Rayyan atau pintu puasa, ya, khusus untuk orang yang berpuasa. Tidak akan memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang ahli puasa. Kalau orang yang ahli puasa sudah masuk, maka pintu itu akan ditutup. Tidak akan dimasuki oleh orang lain. Dan ini tentunya tidak lain adalah keimanan dibutuhkan. Karena surga itu sesuatu yang gaib, yang belum kemudian nampak, belum kita lihat. Maka pentingnya adanya keimanan. Maka semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin kuat
roja seseorang, yaitu berharapnya seseorang. Baik, bisa dipahami ya. Ini yang kedua. Isya yang berapa? Belum masuk ya? Belum. Kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit. Baik. Kemudian ikhwatul iman, tidak kalah penting yang ketiga. Ya, tidak kalah penting yang ketiga daripada rukun ibadah. Apa itu? Al-khauf. Ya, al-khauf. Rasa takut. Ibadah itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini harus terpenuhi agar kemudian ibadah itu menjadi ibadah yang berkualitas, khususnya puasa menjadi puasa yang berkualitas. Yang pertama apa? Cinta, yang kedua roja, yang ketiga khauf, yaitu rasa takut. Dan ini yang kemudian hadir ya di tengah-tengah daripada generasi-generasi terbaik daripada umat ini. Disebutkan bahwasanya para salaf menyebutkan ya, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighuhum Ramadan. Mereka itu para salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu disampaikan ataupun bertemu dengan apa? Ramadan. Berapa lama? 6 bulan lamanya. Berdoa agar bisa berjumpa dengan Ramadan. Kemudian disebutkan wa yad'una sittata ashhur, dan mereka kemudian berdoa 6 bulan lamanya an yataqabbalallahu minhum, agar kemudian Allah itu menerima amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, ini sedemikian khawatirnya para sahabat, sedemikian khawatirnya para salaf terdahulu, ya, akan-akan ibadah mereka di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka itu berdoa 6 bulan lamanya setelah Ramadan selesai itu supaya ibadah di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah baca Al-Qur'annya, ibadah puasanya, ibadah qiyamul lailnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, itu mereka sangat ketakutan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu mereka sangat ketakutan. Maka hadirkan hal ini dalam diri kita. Selain rasa cinta dan rasa harap, maka hadirkan apa? Takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar kemudian rasa takut ini bisa muncul ya pada diri kita? Itu apa? Perbesar rasa muraqabah. Ya, perbesar rasa muraqabah. Merasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita beribadah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting untuk kemudian muncul rasa khauf ya pada diri kita dalam setiap ibadah, yaitu apa? Sadari bahwasannya nafsu kita dan juga kita memiliki apa? Musuh yang senantiasa mengajak untuk apa? Keburukan. Ya. Kalau kita bisa sadar bahwasanya nafsu kita mengajak kepada keburukan, ya, bahwasanya tabiat manusia itu berbuat kesalahan, maka dirinya akan senantiasa merasa takut. Ya, akan-akan ibadah puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan itu bisa kemudian kapanpun bisa memberikan bisikan. Meskipun di bulan Ramadan memang kata Rasulullah SAW syaitan itu dibelenggu. Tapi jangan salah, syaitan itu juga ada yang majrodan, artinya yang tinggal di aliran darah yang menyatu dengan kita. Yang bisa jadi itu kemudian menjadi penyebab, yaitu apa? Membisikkan ya daripada perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Maka ketika 3 hal ini kemudian dihadirkan, yang pertama rasa cinta, yang kedua rasa harap, dan yang ketiga rasa apa? Takut ya akan ibadah itu tidak diterima oleh Allah Taala, maka insya Allah puasa kita itu akan menjadi puasa yang berkualitas. Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas, dan insya Allah ya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik.